kami tidak akan mengulangi pertanyaan dari Mbak Siti untuk yang kedua kalinya karena akan membuang-buang waktu. Yang jelas kami hanya kepingin membuka mata hati teman-teman yang di sini. Ini banyak yang tidak tahu, Pak. Yang jelas, Pak, maaf, proposal ini saya buat berdasarkan PP aturan pemerintah yang jelas dan surat-surat edaran Menpan yang jelas juga. Bahwa Menpan itu pernah menunda-nunda kelulusan ini sampai 7 kali. Ini yang membuat opsi kami tidak percaya. Kemudian setelah adanya surat yang nomor B758 itu tanggal bulan Februari itu mengatakan bahwa surat itu akan mengumumkan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ini kan juga bingung kami yang lulus. Oke Pak, intinya itu nanti bisa dipelajari, mohon maaf. Dan di sini setelah kami menemukan rumus-rumus di dalamnya Pak, kami tercengang Pak. Tercengang sekali kami Pak. Ini banyak teman-teman yang tidak tahu. Ini suratnya kami lampirkan juga, yang surat-surat Menpan ini yang pengumuman tidak terlalu lama. Kemudian dari Pak ini, Gamawan Fauji juga pernah itu membuat penegasan tidak boleh mengangkat tenaga honorer lagi. Ternyata membludak. Ini yang akhirnya kami tidak bisa terangkat karena dimasukkan dengan botong-botong itu Pak. Ini Pak, mohon maaf, nanti bisa dilihat hanya sekedar contoh Pak. Ini yang kami contoh dari Riau Pak. Ini 3 digit ke belakang angkanya, rata-rata ini kalau dulu ke bawah Pak, ini ada kelipatan 9. Yang artinya peserta CPNS K2 ini 9 orang dibantai Pak. Ini dari Riau Pak. Ini nomor 018. 018 kalau ditambah 9 berarti 027 dan seterusnya. Masa seperti seluruh daerah Indonesia sama? Ini dari Mentawai, Banten sama 018, 027, demikian seterusnya. Bahkan hampir yang saya tahu itu ada 40 kabupaten kota sama. Artinya ini rumus pembantaian 9 peserta. Seakan-akan tes itu dilaksanakan tetapi tidak dikoreksi memakai rumus 9 pembantaian peserta dibuat. Ini yang kami temukan di lapangan. Dan sama yang jelas ini kami memang membidangi ini Pak ya. Kami tahu ini sudah tadi malam teman-teman tuh tercengang Pak. Masa begitu? Buktikan. Lihat kembali. Surat-surat itu kok ada ditunda sampai 7 kali. Ada apa? Ini kebetulan memang kami kemarin minta ini saya nanti yang ingin menyampaikan kalau yang diterima oleh Pak Jokowi atau yang mewakili. Dan kami Pak terus terang, kami ini mengabdi, katakanlah orang Jawa bilang tidak bayan-bayan Pak. Terus terang kami KHL kriteria hidup layak itu tidak ada sama sekali. 50 sampai 100 ribu. Bayangkan aja kalau buat beli rokok aja nggak cukup Pak. Maaf ini. Kemudian yang itu yang kedua Pak, dari PP yang kami susun proposal ini, di situ ada PP yang seharusnya PP itu K1 dituntaskan pada periode yang lalu, ternyata dimasukkan digabungkan ke K2 kami. Itu yang pertama. Akhirnya K2 ini jumlahnya membengkak karena ditambah oleh K1 yang belum tuntas. Ditambah lagi tenaga honorer yang notabene bodong masih muda. Karena syarat utama untuk kuliah di universitas terbuka harus punya NUPTK. Syaratnya harus sukuan dulu. Ini yang membuat tenaga honorer makin membludak. Akhirnya kami yang asli kalau dites otomatis kalah. Karena kami pikirannya nggak ke fokus. Pikirannya besok cari berambang, cari bawang untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan ini Pak yang jelas itu ranah kami, mungkin dari Pak Asbi atau yang lain nanti akan menjelaskan yang lain-lain. Kami hanya mengoreksi, bukan artinya kami apa ya Pak? Ini berarti ini salah begitu tidak? Tinjau ulang PP 48 tahun 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012. Tolong ditinjau ulang di sana bahwa masih ada kejanggalan-kejanggalan penerimaan CPNS ini. Semua ada bukti. Surat terbukti bahwa beberapa menteri dalam negeri juga pernah mengatakan bahwa tidak boleh
mengangkat tenaga honorer ternyata di daerah membludak. Saya kira itu Pak, hanya sekedar pemberitahuan. Mudah-mudahan ini nanti bisa membuka mata hati pemerintah lewat Bapak Jokowi. Kami yang betul-betul mengabdi ini, seandainya kami terus dimasukkan P3K Pak, yang jelas hidup kami lebih parah lagi Pak. Kita PNS tanpa tes, kemudian yang jelas kami minta selembar, katakanlah selembar payung hukum karena PP 56 masa berlakunya habis. Minimal kami diperlakukan seperti sekretaris desa yang waktu itu diimpreskan. Ini itu Pak, harapan kami yang hadir ke sini mudah-mudahan bisa membuat pencerahan teman-teman yang di luar maupun teman-teman seluruh pelosok tanah air Pak. Harapan kami hanya kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.